Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Topik pertama kita pagi hari ini kami hadirkan ya untuk Anda. Itu terkait dengan SMA Katolik Suradikara jadi sekolah contoh ya. Program Kampung Iklim proklaim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND. Terkait dengan hal ini pendengar di ujung telepon ya sudah bersama kita Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, yaitu Is Purnamawati Jafar. Selamat pagi, Ibu Is. Selamat pagi Kakak Nia. Iya, salam sehat untuk kita semua pagi hari ini. Salam sehat juga ya. Baik. Ini terkait dengan topik kita pagi hari ini yang mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND ya menjadikan contoh di SMA Katolik Suradikara program Kampung Iklim, begitu ya Is ya? Iya, baik. Nah, sebelum kita mengetahui mengapa memilih di SMAK Suradikara, sebenarnya apa yang dimaksud dengan program Kampung Iklim ini, Is? Ya, baik Adenia. Masyarakat Kabupaten ND, khususnya Kota ND, pendengar setia RRI. Jadi program Kampung Iklim ini adalah program yang berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dalam program ini ada 4 poin penting. Yang pertama, ada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dan stakeholder lain. Kenapa ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat? Karena dampak perubahan iklim ini yang akan merasakan dampak secara langsung tentunya masyarakat, sehingga masyarakat harus diperankan secara aktif dalam pengendalian perubahan iklim ini. Kemudian di kedua, ada penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan program ini diharapkan masyarakat bisa tangguh dalam menghadapi perubahan iklim. Artinya masyarakat bisa ketika terjadi perubahan iklim, masyarakat bisa menyesuaikan diri seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga ada penurunan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi gas rumah kaca dari program ini menindaklanjuti dari Paris Agreement pada tanggal 22 April 2016 di markas besar PBB, di mana di dalam pertemuan itu dibuat komitmen bahwa semua negara harus berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga masyarakat diharapkan untuk berbudaya hidup rendah emisi. Kemudian yang keempat, ada pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini memberikan penilaian terhadap upaya adaptasi mitigasi yang telah dilakukan oleh masyarakat. Dalam penilaian ini ada 4 kategori proklim, yaitu proklim pratama, proklim madya, proklim utama, dan proklim lestari. Seperti itu, Adik. Baik. Ibu Is, kenapa memilih sekolah SMA Suradikara menjadi contoh ya, percontohan program ini? Baik. Kenapa Suradikara? Suradikara ini kita tahu bahwa sudah mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Dan di tahun 2023, proklim ini yang tadinya hanya skala kewilayahan, skala desa, kelurahan, skala RT RW, bertransformasi di tahun 2023 ini menjadi program komunitas untuk iklim. Karena target pemerintah Indonesia untuk 20.000 kampung iklim di tahun 2024 ini sampai dengan tahun 2024 belum tercapai. Jadi targetnya 20.000, tetapi masih terbentuk kampung iklim sejumlah 6.000 kampung iklim, sehingga pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk lebih bertransformasi, melibatkan komunitas-komunitas baik itu sekolah, perguruan tinggi maupun komunitas-komunitas keagamaan, kemasyarakatan untuk bisa ambil peran secara aktif untuk melakukan upaya pengendalian perubahan iklim seperti itu. Di Suradikara sendiri kita tahu bahwa Suradikara merupakan sekolah adiwiyata. Ya, Okay. Apa sih hubungannya sekolah adiwiyata dan perubahan iklim? Iya. Tentunya sekolah dengan predikat adiwiyata yang dengan segala kelebihannya dalam kepedulian terhadap lingkungan merupakan sebuah sistem dan jaringan yang sangat besar yang jika dioptimalkan dapat mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim di Indonesia. Seperti itu. Oke. Baik. Ya. Nah, dari program ini apa yang menjadi tujuan program Kampung Iklim ini dan apa saja yang menjadi dampaknya untuk program ini untuk sekolah? Baik, tentunya yang kita mau golkan sedini mungkin kita menyampaikan kepada anak-anak sekolah, anak-anak didik itu bagaimana mereka peduli terhadap lingkungan. Sikap-sikap apa yang mereka harus lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Sederhana saja di Suradikara, saya kira fakta yang sudah kita lihat di Suradikara selama ini, mereka ada lakukan pengelolaan sampah secara mandiri di sana. Mereka lakukan penghematan sumber daya, ada penghematan air, penghematan listrik, penggunaan ATK juga berhemat di sana sudah ada. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan ACIL, dengan kelompok anak pencinta lingkungan untuk mereka melakukan pendauran ulang sampah, mereka melakukan penanaman, ada reboisasi, ada di Suradikara, melakukan penanaman sayur-sayuran, ada kebun percontohan di Suradikara. Kemudian kita juga ingat bahwa di Suradikara selain sebagai komunitas sekolah, tentu juga di situ melekat dengan komunitas biara. Iya. Ya, dan kita tahu kalau bicara biara, tentu mereka sudah sangat jauh lebih dulu daripada kita peduli terhadap lingkungan. Gimana sih lingkungan biara lestari? Apalagi di tahun 2015 Paus Fransiskus sudah mengeluarkan ensiklik yang namanya Laudato Si, itu peduli terhadap bumi. Itu lebih marak lagi. Jadi gereja juga ambil peran besar dalam kepedulian lingkungan seperti itu. Baik, ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga sekolah-sekolah lain juga akan menyusul sekolah SMA Suradikara begitu ya, Is ya? Ya, pastinya. Okay. Karena Suradikara sebagai adiwiyata sekolah yang predikatnya adiwiyata mandiri, kita mau jadikan pilot project dulu, seperti itu. Karena kita tahu adiwiyata mandiri itu dia akan membina 10 sekolah lainnya, dan sudah dilakukan oleh Suradikara dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak tahun 2012 kan mereka menerima predikat adiwiyata mandiri itu dan mendapatkan trofi emas dari Presiden RI, seperti itu, Adik. Iya, ini apa yang menjadi harapan dari program Kampung Iklim ini nih, Is? Baik, tentunya kita berharap semua masyarakat akan ambil peran untuk bisa melakukan upaya pengendalian perubahan iklim. Dan kita berharap bahwa Indonesia, khususnya Kabupaten Ende, kita bisa berkontribusi terhadap pengendalian emisi gas rumah kaca, seperti itu, Adik. Dan juga, Adik, mungkin ini saya tambahkan sedikit bahwa terkait kegiatan program ini, mungkin kemarin kelihatan maraknya di Suradikara, tetapi sudah kami jalankan sejak tahun 2021. Sebenarnya program ini tuh sudah ada sejak tahun 2012, tetapi masih beberapa tahun itu masih menjadi kewenangan provinsi, dan untuk di tahun 2021 baru kita benar-benar kabupaten ambil peran lebih dalam program ini. Jadi sejak di tahun 2021 itu di Kabupaten Ende, Provinsi Ende, Kabupaten Ende khususnya itu sudah terbentuk 4 kampung iklim. Ada Waturaka, ada Nuamuri Barat, ada Woloara, dan ada Detusoko Barat. Dan untuk diketahui, pemirsa masyarakat Kabupaten diketahui, untuk Desa Woloara dan Desa Detusoko Barat itu mendapatkan predikat proklim utama. Dan Detusoko Barat bahkan sudah selangkah lebih maju, sudah mendapatkan trofi, sertifikat, dan insentif dari pemerintah. Yang itu diterima langsung di Jakarta, yang diserahkan langsung oleh Ibu Siti Nurbaya, Menteri
KLHK. Dan itu adik Nando, Pak Nando sendiri yang menerima penghargaan itu di Jakarta, seperti itu. Dan untuk di tahun ini kami sudah mengusulkan dua lagi lokasi, yaitu Kelurahan Rawarangga Selatan dan Desa Wologai Tengah. Itu sudah dalam tahapan verifikasi. Seperti itu. Oke, baik. Dan itu yang pasti banyak keterlibatan juga stakeholder begitu ya Is ya. Untuk itu memang program ini. Tujuan program ini ya stakeholder itu yang harus juga terlibat langsung. Baik. Seperti itu. Ya. Terima kasih Is atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI-ND. Selamat pagi, salam sukses, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Adenia, salam sukses juga. Baik pendengar, barusan bersama kita Is Purnawati Jafar SS ya, Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Inde terkait dengan topik kita pagi hari ini bahwa SMAK Suradikara jadi sekolah contoh program Kampung Iklim. Dan kami masih menghadirkan informasi-informasi lainnya, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Inde Florata pagi ini. Beli pot baru lagi nih Zal. Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.